nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Melalui pesta ini mau menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Bunda Maria sebagai wanita yang punya peranan besar di dalam karya keselamatan Allah. Sehubungan dengan pesta ini dan dihubungkan dengan bacaan Injil, mungkin terlintas dalam benak kita sebuah pertanyaan. Pestanya tentang Bunda Maria, tetapi bacaan Injil tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini dengan membeberkan peristiwa kelahiran Maria. Yang kita alami dalam pesta ini adalah melihat peranan dan kedudukan Maria di dalam rencana dan karya keselamatan Allah. Bunda Maria punya peran besar dalam karya keselamatan Allah untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Tentang hal ini, gereja mengajarkan bahwa Allah setelah kejatuhan manusia menjanjikan penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah putranya sendiri. Untuk maksud luhur itu, Allah membutuhkan kerjasama manusia. Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandungkan dan melahirkan anaknya. Sosok perempuan itu adalah
Bunda Maria. Maria, seorang putri keturunan Abraham. Gereja mengajarkan bahwa Maria telah ditentukan Allah sedari kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu Maria suci, tak bernoda sejak lahirnya. Maka dia dikatakan dikandung tanpa noda dosa asal. Saudaraku yang terkasih, menurut sejarah, mulanya pesta ini dirayakan di lingkungan gereja timur berdasarkan ilham dari tulisan-tulisan apokrif pada abad ke-6. Pada abad ke-7 barulah pesta ini diterima dan dirayakan di dalam gereja Katolik Roma. Saudara-saudariku yang terkasih, pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu pertama, Tuhan menggenapi janjinya. Mulai dari jatuhnya manusia ke dalam dosa, Allah sudah berjanji akan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Janji Allah digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Maka sewajarnya kita sambut dengan penuh sukacita. Manusia yang seharusnya mati karena dosa, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, manusia dibebaskan dari belenggu dosa. Kedua, jalan Tuhan penuh misteri. Rancangan Tuhan bagi kehidupan ini terkadang sulit untuk dipahami. Rasanya mustahil ketika Yesus lahir dari seorang anak darah atau perawan. Tetapi karena Allah punya rencana dan kehendak, tidak ada yang mustahil baginya. Ketiga, ketaatan dan percaya adalah respon bagi rencana Allah. Yusuf dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Walaupun mengalami pergumulan yang berat, Yusuf akhirnya mau mengambil Maria sebagai istrinya. Walaupun Maria sudah mengandung, Yusuf taat dan percaya akan perkataan Tuhan. Kita belajar dari ketaatan Yusuf kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bisa menepati janji ibaratnya bisa membayar utang, sehingga melegakan beban pikiran dan perasaan. Jika kita menepati janji kepada seseorang, telah perasaan kita sungguh merasa bahagia. Tidak ada perasaan berutang kepada orang itu. Sebaliknya, kalau seseorang berjanji kepada kita dan orang itu menepati janjinya, senanglah perasaan kita. Kita akan memujinya sebagai orang yang baik dan bisa dipercaya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam menepati janji, Allah lebih dari segalanya. Allah tidak pernah ingkar janji. Di masa sulit saat ini, dunia masih dilanda pandemi. Allah tak pernah ingkar janji. Bagi kita yang pernah terpapar COVID-19 hingga dirawat di rumah sakit, Allah mengutus orang-orang yang berkehendak baik untuk membantu. Para tenaga medis dan siapapun yang membantu pasien adalah orang-orang yang diutus Allah untuk menolong. Saat itulah Allah menepati janjinya sebagai penolong. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu kepada Allah meski dalam keadaan sulit dan susah sekalipun. Percayalah bahwa Allah akan mengirimkan penolong kepada kita. Allah tetap setia pada janjinya
sekalipun kita manusia sering tidak setia. Allah Bapa kami, Engkau tetap setia meskipun kami sering tidak setia. Ajarilah kami untuk menjadi manusia yang setia seperti Santo Yusuf dan Bunda Maria. Semoga kami semakin layak menerima janji-Mu untuk hidup mulia bersama-Mu di surga. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.